sesuai dengan awal konsep kita adalah edukasi. Pertama edukasi tentang climbing karena kita pengen semua prosedural untuk masalah safety. Climbing ini adalah olahraga yang sangat beresiko, bro. Ya dari mulai anak-anak sampai usianya di atas 50 masih bisa, karena kita memang konsepnya untuk pengenalan awal, sebetulnya pengenalan awal tentang manjat itu sendiri gitu loh. Dan kita waktu itu pada saat itu kita akan bikin ini konsepnya tentang edukasi climbing, karena setelah kita kursus itu kita pengen semuanya itu sesuai dengan standarisasi yang ada di international safety prosedur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bondan Kartiko. Saya atlet panjat tebing di Indonesia. Selain saya menjadi atlet, saya menekuni tentang di bidang panjat tebing ini, dan saya ngerasa lebih feel-nya cocok ke saya dan tidak ada passion lain. Jadi saya mencoba untuk menjadi instruktur panjat tebing dan mengambil lesson di waktu itu ada di Southeast Asia, itu ada di Singapura. Saya ngambil lesson di situ. Saya juga sertifikasi Rusetter Indonesia juga. Untuk event-event saya lebih banyak Rusetter. Terus saya juga instruktur panjat tebing di Southeast Asia Climbing Federasi untuk tentang sport climbing. Dan saya juga masih untuk pembuatan jalur-jalur di kompetisi. Saya masih sering ikut membantu di tim teknisnya untuk event-event nasional, dan kadang saya juga untuk event Asia saya dipanggil untuk membantu pembuatan jalur kompetisi juga. Sebetulnya cita-cita lama saya adalah ingin mempunyai sebuah tempat atau wadah yang untuk mengedukasi tentang panjat tebing itu sendiri gitu, karena mungkin fashion saya di situ. Saya akan coba dengan ilmu yang saya punya, saya ingin untuk berbagi di sini sebagai instrukturnya panjat tebing di Indonesia gitu. Sekitar tahun 98 lah, 98 tuh udah punya keinginan, sebetulnya kita pengen punya. Tapi pas 98 sendiri itu adalah pas masanya Krismon militer, jadi semua rencana saya dengan teman saya akhirnya nggak jadi bikin climbing gym. Jadi pas udah tahun 2019 akhir itu kita coba beberapa mall kita masukin untuk mencari tempat yang cocok di mana. Ternyata yang cocok adalah jodohnya mungkin di Plaza Semanggi ini. Kita akhirnya ngebangun dari mulai 2019 akhir sampai akhirnya Maret 2020 itu sudah berdirilah gym ini gitu loh. Dan kita waktu itu pada saat itu kita akan bikin ini konsepnya tentang edukasi climbing, karena setelah kita kursus itu kita pengen semuanya itu sesuai dengan standarisasi yang ada di international safety prosedur gitu. Terus surprise setelah buka itulah ada pengumuman karena COVID itu masuk Indonesia, dan dengan segala upaya ya kita harus pasrah untuk momen ini. Kita harus pasrah, kita harus tetap ya, karena semua sudah kita serahkan. Kita yakin ini tempat akan rame, terus ternyata akan sepi karena COVID, tapi kita nggak boleh nyerah juga ya. Itu mungkin suatu perjuangan kita yang memang harus mulai dari situ, mulai dari nol lagi ibaratnya gitu. Sesuai dengan awal konsep kita adalah edukasi. Pertama edukasi tentang climbing, karena kita pengen semua prosedural untuk masalah safety.
yang kita utamakan adalah safety, karena climbing ini adalah olahraga yang sangat beresiko, dan harus benar-benar mereka mengenal tentang safety prosedurnya. Jadi ya tempat kita Claymont ini kalangannya ya dari mulai anak-anak sampai usianya di atas 50 masih bisa, karena kita memang konsepnya untuk pengenalan awal, sebetulnya pengenalan awal tentang manjat itu sendiri gitu loh. Mengenai fasilitas di Claymont sendiri, kita di sini ada boulder area, ada lead area, itu ada yang vertikal 12 meter sama yang overhang 8 meter gitu untuk area lead climbingnya. Yang area bouldering itu kira-kira kita ada sekitar, kalau ukuran roofnya aja kita ada 15 meter roof lah, kita areanya sekitar 20 meteran lah kalau untuk roofnya, kalau untuk boulderingnya gitu. Jadi lumayan agak luas, jadi untuk menampung sekitar 30 orang masih bisa di situ semua, masih bisa terbagi. Selain itu juga kita juga ada teman-teman yang pengen menekuni atau pengen mendalami tentang panjat tebing, kita ada kursusnya untuk yang mungkin di atas 13 tahun. Kita ada kursus namanya yang mengeluarkan lisensinya nanti dari Federasi Southeast Asia Tenggara yang akan mengeluarkan lisensinya. Itu ada jenjangnya level 1, level 2, level 3, dan instruktur nantinya. Untuk latihan kita juga menawarkan juga untuk trip ke tebing gitu. Jadi trip ke tebing itu untuk semua kalangan, mau yang pemula atau mau yang sudah pernah manjat juga bisa ikut di situ. Dan kalau yang tadi yang kursus itu, kita juga ada kursus tesnya juga di tebing juga gitu. Jadi semua menyangkut tentang climbing dan rock climbing gitu. Jadi ada yang di dinding biasa buatan dengan dinding alam yang asli gitu. Untuk area bouldernya sendiri, kita mulai dari jalurnya tuh dari V2, V3, V4, V5, V6 sampai V7. Jadi kita nggak mau yang terlalu susah gitu. Kecuali ada by request, ada yang memang mau, kita akan bikinkan di sini. V2 itu benar-benar kayak orang yang baru beginner manjat lah. Itu kemungkinan mungkin dia akan manjat 1 atau 2 kali manjat, dia bisa tembus dengan jalur itu. V3 udah lanjutan lagi, udah ada power sedikit lah. Dia mungkin 2-3 kali manjat atau mungkin 4 kali manjat dia baru bisa tembus dengan jalur situ. Untuk V5, V6 itu udah mulai agak susah, udah mulai mungkin lanjutan dari yang mereka sudah continue latihan akan bisa itu. Nah, ini dengan jalur-jalur ini kita memang sudah, karena saya juga pembuat jalur dan sering kita pakai ini grid-grid ini untuk kompetisi, jadi kita mengadop dari kompetisi-kompetisi yang ada di sini dan di luar gitu loh. Untuk yang leadnya itu juga mulai dari yang grade-nya 5 atau 4A sampai 5 sampai 6, dan grade 7 pun 7A kita pun ada. Jadi kita menggunakan di sini grade-nya grade Prancis dan grade Amerika. Untuk teman-teman atau yang masih mau coba, yang tidak punya alat sama sekali pun, itu bisa di sini untuk mencoba, dan tinggal datang aja, bawa badannya udah cukup dengan baju olahraga. Yang pasti kita semua tersedia alatnya, dari mulai sewa sepatu, sewa pengaman, sewa penjaga atau bilir pun kita ada gitu. Sampai sewa instruktur pun kita ada. Jadi tergantung kebutuhan kita maunya apa. Kita mau pakai instruktur bisa, kita nggak pakai instruktur bisa juga, karena jalurnya sudah ada semua, tinggal dipanjat gitu. Cuma kalau memang pakai instruktur, kita akan lebih detail menjelaskan tentang jalur tersebut, tentang gerakan-gerakannya harus bagaimana gitu. Yang pasti semua kita udah siapin buat siapapun yang akan kesini, yang baru atau yang sudah lanjutan atau yang sudah expert pun bisa kapanpun bisa datang ke sini sesuai di jam operasional di Mall Plaza Semanggi ini gitu.
Kita buka sesuai jam operasional mall jam 10 sampai jam 9 malam. Itu full day, maksudnya daily, tiap hari buka. Dan baiknya mungkin visit ke Instagram claimon.official. Itu di situ juga ada nomor WhatsApp. Kalau bisa booking di awal lebih bagus, apalagi untuk yang rombongan, karena kita juga akan menyediakan space khusus untuk yang rombongan agar tidak terlalu crowded di dalam. Yang pasti untuk di weekend itu baiknya untuk appointment dulu gitu. Claimon ini berlokasinya sangat strategis banget di jantung ibu kota lah, jantung ibu kota atau urat ibu kota yang kita di Plaza Semanggi. Itu aksesnya bisa dari mana aja bisa, naik MRT bisa, naik busway bisa, pokoknya semua memang ini gampang dijangkau Claimon itu sendiri. Selain dari tempat kita peralatan semua standarisasi, staff kita juga sudah berlisensi semua dari Southeast Asia Federasi. Terus selain itu juga di tempat kita juga lebih friendly karena kita dari pemanjat juga, asal mulanya kita dari pemanjat yang juga memang untuk pemanjat juga teman-teman pemanjat, jadi kita lebih friendly di sini. Nah, buat kalian nih yang kira-kira tertarik dulu nih, pengen nyoba datang ke Claimon. Nggak usah nyoba ngapa, lihat-lihat dulu, dapetin feel-nya dulu seperti apa sih. Nanti langsung manjat. Dijamin nanti akan candu.